warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, kita absen dulu ya. Siapa aja yang udah masuk? Kom sama dua orang aja ya. Kalian cukup panas ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar besok. Nah, bisa dipersiapkan buku paketnya dan meja. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar materi interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Nah, di sini saya mau ke belakang dulu. Sebelumnya kita belajar apa? Sebelum Islam, masanya Hindu Buddha. Apa yang mereka lakukan di Indonesia? Nah, jadi setelah Hindu Buddha muncullah para pedagang Islam. Ada yang pernah tahu teori-teori masuknya Islam di Indonesia? Belum tahu ya? Nanti akan kita jelaskan. Oke, sebelum Ustadz menjelaskan materinya, di sini Ustadz akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah agar murid dapat memahami bentuk interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Kemudian agar murid dapat menjelaskan bentuk interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah agar murid dapat menganalisis proses interaksi masuknya agama Islam di Indonesia. Bisa dipahami ya, anak? Kita langsung masuk ke proses masuknya Islam. Jadi di sini ada beberapa teori masuknya Islam di Nusantara. Di antaranya yang pertama adalah teori Gujarat. Ada yang tahu Gujarat di mana? Tahu. Ada yang tahu Gujarat itu berada di Pakistan. Jadi para pedagang Gujarat atau Pakistan berlayar menuju Indonesia dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian menurut teori perubahan masyarakat pada gaya Islam pada bidang ekonomi. Di sini kalian bisa lihat koin logam yang digunakan pada masa kerajaan Islam. Yang di atas sini yang ada bolongnya ini digunakan pada Kesultanan Banten. Kemudian yang di bawah ini yang tidak ada bolongnya itu digunakan pada Kesultanan Aceh. Nama mata uangnya yaitu diikuti nama mata uang Arab ya, seperti dirham, dinar, dan yang lainnya. Jadi pada masa kerajaan Islam itu inilah salah satu contoh alat tukar yang digunakan. Selanjutnya, sebuah masyarakat pada masa kerajaan Islam
pada bidang sosial pendidikan. Nah, dengan masuknya Islam dan timbulnya kerajaan Islam, maka terbentuklah suatu lembaga pendidikan yang bernama pesantren, pondok pesantren. Jadi di sanalah para murid itu belajar membaca dan menulis huruf Arab atau huruf Jawi. Huruf Jawi itu huruf Arab itu masih berpengaruh dengan budaya Hindu-Buddha. Makanya bisa dilihat di sini kan masjidnya, ini salah satu masjid tertua di Indonesia ya, tempatnya di Pulau Jawa. Di sini kita lihat aksi bentuk bangunannya itu masih ada kayak seperti candi gitu kan bentuknya, candi. Terus ini juga tempat menaranya juga tadi. Kalian bandingkan dengan masjid yang di sebelahnya, yang ini sudah modern, beda kan? Biasa ya. Dan tanya, gimana caranya Islam bisa sampai ke Nusantara? Ternyata jawabannya seru banget loh. Yuk kita bahas bareng. Dan Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat pedagang dari Arab, Persia, dan Hijaz. Bisa kan sejarah tapi juga dengan warisan yang kita bisa petik sampai sekarang. Gimana? Udah gak bakal lagi kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kalian menyaksikan video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Nah, jika tidak, setelah ini Ustaz mau memberikan tugas kelompok. Jadi nanti terbagi menjadi 5 kelompok, yang mana masing-masing orangnya itu berisikan 6 orang. Satu kelompok berisikan 6 orang. Di sini Ustaz sudah bagikan. Nah, kemudian kalian menyesuaikan apa bentuknya ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, bisa coba dulu kelompoknya. Siapa? Masih memberikan masing-masing satu ini satu kelompok ya, yang berisikan nama kelompok dan nama anggota. Untuk nama kelompok itu sesuai kesepakatan kalian bebas, yang penting sopan nama kelompoknya. Oke? Nah, jangan lupa nama anggotanya ditulis. Kemudian di sini ada kasus, bisa kalian nanti baca kasus, dan di bawahnya ada 5 pertanyaan diskusi yang bakal kalian jawab. Bisa dipahami? Oke.
Hasil diskusi nomor 1, hasil budaya pada masjid yaitu Masjid Kudus, Masjid Demak, Masjid Agung, Aceh, dan lain-lain. Nomor 2, menurut kalian apa saja perubahan yang dibawa Islam dalam kehidupan sehari-hari menjalankan cara masa itu? Hasil diskusi nomor 2, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Pendidikan, hubungan dagang, kesenian, dan cara-cara dakwah yang menarik dan menarik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Muncullah kerajaan Islam. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu tradisinya Maulid Nabi. Nomor 4, karena datangnya budaya Islam ke Indonesia memperkaya karya seni di Indonesia seperti kaligrafi dan wayang. Nomor 5, kita bisa merasakan nikmat dari perubahan budaya Islam hingga sekarang. Oke, lanjut nomor 5. Salam NKRI. Perubahan mata uang dan kegiatan konsumsi. Ketiga, pemerintah sabun, mirot, dan korban memberdaya budaya dalam orang Islam. Adanya perubahan pada Islam. Nomor 5, menghilangkan sistem kasta dan perbedaan dan menciptakan norma di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3 Oke, kita kembali ke tempat duduknya. Angka PD-nya oke. Semuanya menghadap ke saya dulu. Bagaimana soalnya susah? Udah? Oke. Nah, Ustaz mau satu orang deh. Jadi Ustaz kasih hadiah nih. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa? Gimana? Ngomong aja menyimpulkan hari ini. Belajar apa? Senang apa? Udah mau. Ayo yang mau. Kedatangan Islam itu dapat merubah budaya lokal yang ada di Nusantara, seperti adanya saluran pendidikan seperti pondok pesantren dan juga perubahan cara berbahasa dan juga perubahan sifat dan akhlak ketika sedang berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Selain itu terdapat juga 3 teori, yaitu teori Gujarat yang berasal dari Pakistan, yaitu orang Pakistan yang berlayar dari Pakistan menuju Nusantara. Lalu teori Persia, yaitu orang-orang Persialat yang berlayar dari Persia menuju Nusantara. Lalu selain itu ada teori Arab, yaitu orang-orang yang berasal dari Timur Tengah yang berlayar menuju Nusantara. Dan juga berkat hal ini dapat berubah dari sistem perdagangan, interaksi, dan budaya. Oke. Nah, setelah itu sudah pembelajaran kita tentang syarat budaya pada masa keadaan Islam hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada materi organisasi atau lembaga ekonomi yang akan dibawakan oleh Ustaz Adil. Oke. Terima kasih telah memperhatikan Ustaz dan kerjasama. Ustaz akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perbuatan yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.